Bayangkan ada makhluk maha cerdas. Makhluk ini tahu posisi dan kecepatan setiap partikel di alam semesta. Dari atom kecil dalam tubuhmu, hembusan angin yang menyingkap daun, hingga bintang jauh di angkasa. Dengan pengetahuan absolut itu, ia bisa menghitung masa lalu yang sudah terjadi, masa kini yang sedang kita jalani, bahkan masa depan yang belum terungkap. Tidak ada rahasia, tidak ada kejutan, semua sudah ditentukan sejak awal. Inilah yang dikenal sebagai Iblis Laplace. Konsep ini lahir dari pikiran seorang ilmuwan besar Prancis abad ke-18 bernama Pierre-Simon Laplace. Ia lahir pada tahun 1749 di Normandia, dari keluarga sederhana. Berkat kecerdasan luar biasa, Laplace berhasil menapaki jalan ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di masanya. Ia menulis tentang astronomi, matematika, hingga fisika. Namanya bahkan disejajarkan dengan Newton sebagai salah satu pemikir yang merumuskan hukum-hukum besar alam semesta. Namun warisan Laplace bukan hanya soal angka dan persamaan, melainkan sebuah gagasan yang mengguncang pikiran, determinisme mutlak. Baginya alam semesta bekerja layaknya jam raksasa, setiap roda gigi berputar sesuai hukum pasti. Jika kita bisa mengetahui kondisi awal seluruh roda gigi itu, maka kita bisa meramalkan setiap gerakan di masa depan. Tidak ada yang benar-benar acak, tidak ada ruang bagi kebetulan. Untuk menjelaskan idenya, Laplace membayangkan makhluk super cerdas yang bisa membaca kondisi alam semesta dengan sempurna. Makhluk itu, yang kemudian disebut iblis oleh generasi setelahnya, akan mampu melihat seluruh sejarah kosmos. Ia tahu masa lalu sejauh apapun, ia tahu masa depan sejelas kaca. Kita menyebutnya Iblis Laplace. Bukan karena jahat, tetapi karena kekuatannya terasa tak masuk akal seperti kuasa dewa. Namun gagasan ini memunculkan pertanyaan menakutkan. Jika segala sesuatu bisa diprediksi, apakah itu berarti kehendak bebas manusia hanyalah ilusi? Saat kita memilih pekerjaan, pasangan, atau bahkan sekadar memutuskan sarapan, apakah benar kita memilih? Atau semua itu hanyalah konsekuensi dari kondisi sebelumnya, gen kita, lingkungan, dan peristiwa yang tidak bisa kita ubah? Bayangkan seorang pria berdiri di persimpangan jalan yang merasa bebas memilih ke kiri atau ke kanan. Tapi menurut Laplace, jika ada makhluk yang tahu semua partikel di otaknya, semua dorongan dalam tubuhnya, dan semua faktor di lingkungannya, maka pilihan itu sebenarnya sudah ditentukan bahkan sebelum ia sampai ke persimpangan. Ia hanya merasa bebas, padahal sejatinya terikat oleh rantai sebab akibat. Seiring waktu, gagasan Laplace mengundang banyak perdebatan. Para filsuf memandangnya sebagai ancaman bagi konsep moral dan tanggung jawab. Jika manusia tidak benar-benar bebas, apakah mereka masih bisa dipersalahkan atas tindakan buruk, atau apakah penghargaan atas tindakan baik masih berarti? Jika semua hanyalah bagian dari naskah yang sudah ditulis, ilmu pengetahuan modern kemudian membawa jawaban yang lebih rumit. Pada abad ke-20, fisika menemukan bahwa alam semesta tidak sesederhana jam mekanik. Teori kaos menunjukkan bahwa sistem tertentu, meskipun diatur hukum sederhana, bisa menghasilkan hasil yang tampak acak dan sulit diprediksi. Sementara mekanika kuantum memperlihatkan bahwa pada level paling kecil, partikel tidak tunduk pada kepastian mutlak, melainkan probabilitas dan ketidakpastian. Dengan kata lain, ilmu modern menantang Iblis Laplace. Tidak semua hal bisa diprediksi dengan sempurna. Ada ruang untuk kejutan, ada ruang untuk kebebasan, setidaknya sejauh yang bisa kita pahami saat ini. Meski begitu, bayangan Iblis Laplace tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hadir sebagai metafora, sebagai pengingat bahwa kehidupan kita mungkin tidak sepenuhnya berada di tangan kita sendiri. Dan disinilah letak kekuatan sebuah ide. Iblis Laplace tidak nyata, tapi ia memaksa kita untuk menatap diri sendiri dan bertanya apakah kita benar-benar bebas. Apakah setiap langkah yang kita ambil adalah hasil pilihan, ataukah hanya konsekuensi dari serangkaian sebab yang dimulai sejak awal waktu? Mungkin kita tidak akan pernah tahu jawaban pastinya, tetapi justru disitulah daya tariknya. Iblis Laplace adalah pintu menuju pertanyaan yang tak pernah usang. Pertanyaan yang akan terus kita bawa selama manusia masih mencari arti kebebasan dan takdir. Apakah kita penulis kisah kita sendiri, atau sekadar karakter dalam drama kosmik yang naskahnya sudah selesai sejak awal?